Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel DSI Official. Kali ini kita akan belajar geografi kelas 11 tentang kebudayaan. Materinya itu unsur dan bentuk kebudayaan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat terserap dengan baik. Amin. Untuk KD-nya yaitu 3.6, menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Tujuan pembelajarannya adalah memahami pengaruh geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya adalah budaya. Nah, budaya ini merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya, yaitu kebudayaan etnik dan juga kebudayaan asing yang telah ikut masuk ke Indonesia. Kebudayaan Indonesia sudah ada sejak Indonesia merdeka, sehingga kebudayaan yang ada sangatlah perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda saat ini. Ingat ya, bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat menghargai dan bangga akan kebudayaannya sendiri. Karena dari kebudayaan suatu bangsa dapat dilihat tingkat kemajuan intelektualitas masyarakatnya. Indonesia sebagai bangsa yang plural dengan ragam kebudayaannya mampu menarik perhatian dunia. Artinya, budaya adalah identitas bangsa yang mesti dihormati, dijaga, dan butuh dilestarikan sehingga dapat diwariskan ke anak cucu nanti atau ke generasi selanjutnya. Definisi budaya menurut para ahli. Nah, ini ada dua para ahli yang biasanya sering muncul di soal US. Yang pertama ada Koejaraningrat, mengatakan bahwa kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Dari sini kita dapat memahami bahwa kebudayaan ada di tengah-tengah masyarakat, muncul dalam tingkah laku, dan dapat dipelajari. Jadi, kebudayaan tidak muncul begitu saja, melainkan muncul karena dipelajari. Kebudayaan memang harus dipelajari agar kita dapat mewariskan ke generasi selanjutnya. Yang kedua, menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan serta meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Kebudayaan dalam suatu masyarakat terdiri atas 7 unsur yang saling berkaitan. Nah, unsur-unsur ini dianggap universal karena dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di dunia. Yang pertama, ada sistem bahasa. Bahasa adalah suatu sistem tanda bunyi yang secara sukarela dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi dirinya. Bahasa disebut juga sistem perlambangan manusia, baik lisan maupun tertulis, untuk berkomunikasi satu sama lain. Tanpa bahasa, baik lisan, tertulis, maupun bahasa isyarat, manusia akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Yang kedua, sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Sistem pengetahuan meliputi alam sekitar,
flora fauna, mengenai waktu, ruang, bilangan, sifat-sifat, dan tingkah laku sesama manusia, hingga tubuh manusia. Yang ketiga, sistem teknologi. Sistem teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi peralatan dan perlengkapan hidup manusia meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, pakaian, perhiasan, makanan, minuman, tempat berlindung, dan alat transportasi. Yang keempat, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sistem ini dibutuhkan manusia karena manusia punya kecenderungan untuk berkelompok, sehingga manusia membentuk keluarga dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar. Yang kelima, sistem ekonomi. Sistem ekonomi disebut juga sistem mata pencaharian. Dalam sistem ini, manusia memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mata pencaharian itu suatu usaha yang dilakukan seseorang atau segolongan besar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian suatu masyarakat belum tentu sama dengan mata pencaharian masyarakat lainnya. Contohnya, berburu, meramu, bertani, berternak, atau sebagainya. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi disebut juga kepercayaan. Artinya, suatu sistem di mana manusia percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi darinya atau penciptanya. Religi dibutuhkan manusia terutama untuk menjawab ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang sulit diterima akal. Religi juga berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penciptanya. Yang ketujuh, sistem kesenian. Kesenian adalah sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian merujuk pada unsur keindahan yang berasal dari hati manusia. Contohnya seni suara, seni sastra, seni rupa, dan lainnya. Selain unsur-unsur budaya, terdapat juga bentuk-bentuk kebudayaan. Bentuk kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Bentuk kebudayaan terbagi menjadi 3. Ada gagasan, tindakan, dan hasil karya. Gagasan adalah sebuah wujud kebudayaan yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Bentuknya itu berupa kumpulan ide, pikiran, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Gagasan berada di dalam pemikiran masyarakat. Gagasan dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi kebudayaan. Ketika gagasan sudah diutarakan dalam bentuk tulisan atau peraturan, maka harus ditaati oleh masyarakat. Contoh dari gagasan itu seperti adat istiadat. Yang kedua, tindakan atau aktivitas. Tindakan merupakan bentuk kebudayaan yang tampak secara langsung sebagai hasil akulturasi ide yang ada di dalam pikiran manusia. Tindakan disebut juga sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi berdasarkan adat tata kelakuannya. Contoh dari tindakan adalah tradisi pernikahan. Contoh dari tindakan adalah tradisi pernikahan. Di dalam pernikahan biasanya terdapat adat-adat yang harus dilakukan. Selanjutnya, hasil karya. Hasil karya merupakan hasil tindakan dari gagasan manusia. Bentuk hasil karya berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat digunakan. Bentuk dari hasil karya berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat digunakan, dapat dilihat, dan dapat didokumentasikan. Hasil karya disebut juga kebudayaan fisik karena merupakan hasil aktualisasi
ide yang dimunculkan dalam bentuk nyata. Contoh dari hasil karya adalah artefak. Materi kebudayaan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.